Emang lagi patah hati waktu itu di Bandung. Terus jalan kaki 10 km? Jalan kaki, ya. Olahraga atau lagi pengen nangis? Karena bingung gitu kok patah hati itu beneran ada, Bun. Karena kayak ada sakit di dada gitu loh, Bun. Pasti, ya. Ini kok sakit, kenapa? Apa kalau lagi sakit atau gimana ya? Kita jalan kaki gitu. Kok nggak hilang-hilang sampai selesai gitu, Bun. Umur berapa tuh? Itu 25-an kalau nggak salah di Bandung waktu itu. Gila, patah hatinya 25 tahun ya. Kita patah hati masih SMP. Oke, jangan sampai ya. Udah baik-baik dengan rumah tangganya, jangan sampai pernah tergoda oleh sang penggoda ya. Pasti kan setiap rumah tangga itu ada yang namanya ujian. Kita tuh harus ngelawan dua hal yang paling buruk yang ada di dunia ini, yaitu kemalasan sama kebodohan. Itu yang aku takutin, kalau aku tuh nggak bisa jadi ayah atau suami yang baik buat keluarga. Aku harus cabut ya, aku harus kerja gitu. Terus mereka masuk kamar tuh, Bun. Tapi ngebelakangin aku, nggak mau ngelihat sama sekali. Tadi seru ya, Kak, gitu. Diam aja. Mar, tadi seru ya. Umar anak kedua aku. Diam aja. Terus aku pegang pundaknya, aku balik gitu. Terus pas dibalik, dia nahan nangis gitu kan. Oh, ya Allah, terus? Aku nggak suka ayah kerja, aku nggak mau ayah kerja terus. Aku pengen ayah ada di sini. Wah, itu hati hancur langsung, Bun. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita hingga kau bahagia. Fales. Kita adalah teman sesama juri. Selamat datang di konten Maya Alu TV. Dia adalah teman musisi, teman sesama juri yang masih konsisten bermusik dan menciptakan karya-karya, karena lagu-lagunya itu banyak disukai oleh berbagai macam kalangan. Budi Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Hai. Ini kayaknya lagu yang akhir-akhir banyak yang melo dan emosional nih ya. Iya, sebelumnya melo-melo ya, sebelumnya melo-melo. Ini tahun 2020 rilis. Melukis Senja judulnya. Melukis Senja ya. Tapi kalau lagu-lagu yang belakangan Melo. melo dong. Ya, melo dan galau ya? Ya, Enggak. galau-galau gitu. Kayak Mesin Waktu. Apakah Musim Waktu? Terus Takkan Hilang dan seterusnya. Tentang kerinduan kah? Atau lagu kehilangan? Lagu Kehilangan dan Kerinduan, Bunda. Oke. Ngarang lagu. Semua inspirasinya dari mana? Oh, dari cerita pribadi. Oh, jadi kehilangan. Oh, dulu. Kehilangan duit apa kayak? Kehilangan duit, Bunda. Enggak, serius deh. Enggak, kalau lo ngarang lagu berarti dari inspirasi pribadi sendiri? Iya. Bukan orang lain gitu ya? Bukan. Jadi kan karena kita pernah kehilangan, kita tahu rasanya kehilangan, ya itu yang dieksplor perasaan itu. Yang nggak detik itu kehilangan terus bikin itu nggak gitu. Iya. Tapi itu inspirasi pribadi. Murni atau misalnya gini, kalau gue kan kadang-kadang ada yang mix nih. Jadi misalnya cuma secuplik itu gue, tapi habis itu gue ngarang-ngarang indah aja gitu. Nggak, memang sendiri aja udah. Full. Full. Satu lagu inspirasi pribadi ya. Gokil juga ya. Oke, ini kan berarti lagunya bagus banget, lagu kegalauan bisa jadi lagu. Nah, daripada patah hati, terus galau, jalan kaki sampai hampir 10 km sambil nangis. Emang iya? Sebenarnya harus diralat sih, Bun, bukan karena jalan kaki. Emang lagi patah hati waktu itu di Bandung. Terus jalan kaki 10 km? Jalan kaki, ya. Olahraga atau lagi pengen nangis? Karena bingung gitu kok patah hati itu beneran ada, Bun. Berapa kali patah hati dulu? Kayaknya itu deh yang paling parah. Parah sampai aja. 10 kilo itu jalan. Karena kayak ada sakit di dada gitu loh, Bun. Pasti, ya. Ini kok sakit, kenapa? Apa kalau lagi sakit atau gimana ya? Kita jalan kaki gitu. Kok nggak hilang-hilang sampai selesai gitu, Bun. Oh, ternyata ini tuh patah hati gitu, emang nyakitin banget sih waktu Umur berapa tuh? itu 25-an kalau nggak salah di Bandung waktu itu. Gila, patah hatinya 25 tahun ya. Kita patah hati masih SMP. Lu baru mengalami patah hati di umur 25 tahun. Iya. Agak telat ya? Agak telat sih, belum. Pacaran berarti dari umur 20 tahun ke atas dong? Oh, remajanya enggak?
Kayaknya cuman kayak nggak pacaran banget gitu Bun, nggak yang melibatkan hati gitu kayaknya. Agak telat suka sama perempuan apa gimana? Nggak juga. Mungkin dulu culun kali Bu. Nggak ada yang mau apa gimana? Iya, nggak ada yang mau. Begitu itu. Tapi dari dulu emang udah ngarang lagu ya? Udah. Dari umur berapa sih ngarang lagu? Dari SMP, berarti umur berapa ya? 13-14 Ya, tahun lah, gitu. Terus masih inget ya lagu-lagu yang masih SMP tuh nadanya gimana? Ada, masih ingat ada. Ada yang dirilis nggak? Nggak Atau ada, nggak ada. ternyata jelek juga ya lagu gue zaman dulu. Sama, bener. Gue juga gitu sih. Persis. Zaman itu SMP. Masih ingat ada ya? Begitu diingat lagi sekarang, jelek juga ya. Jadi nggak dirilis. Nah, tapi alhamdulillah sekarang Budi Doremi ini rumah tangganya udah belasan tahun jauh dari gosip. Dan Budi sebagai musisi juga punya image yang sangat baik di mata masyarakat, termasuk lucu, orangnya humble, gampang diusilin, kita usilin gampang ya. Kemudian, nah, perjuangan Budi Doremi dari dulu sampai sekarang apakah semudah itu atau susah? Oh, pasti susah Bunda. Pasti susah banget. Karena nggak mungkin orang nyampe tempat yang tinggi tanpa jalan nanjak. Sesusah apa? Sesusah ya makan tuh harus ditahan-tahan ya kan. Kayaknya standar. Itu nggak punya duit atau memang lagi intermittent fasting? Nggak punya duit Bunda. Nggak punya duit, oke. Itu lagi masa-masa rekaman atau masa-masa apa tuh? Masa-masa sebelum rekaman dan sesudah rekaman masa sebelum rekaman dan sesudah rekaman. Masih yang sesusah apa sih nggak punya duit itu sampai iya, sampai jalan-jalan cari receh di jalanan. Jalan kemana-mana itu jalan kaki. Waktu itu kan di Bandung mau rekaman. Aku tuh ngekos di Sukaluyu. Terus aku rekaman itu di Geger Kalong, di Setiabudi. Nah, karena nggak punya uang ya jalan kaki. Tapi kebetulan emang suka jalan gitu. Ya udah sepanjang perjalanan, karena aku tuh sukanya nunduk ngeliatin ke bawah gitu ya. Ternyata ada uang Bun, aku ambil satu. Ternyata memang bisa nyari uang dari jalan kaki itu bisa. Kumpulin, kok jadi 1.000 ya. Enak nih beli sebatang gitu loh Bun. Akhirnya rokok tetap jadi bukan makan, rokok nomor 1 terus ya udah jadi kebiasaan. Ternyata emang kalau jalan kaki tuh ada aja uang koin. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dari jalan kaki. Kenapa lo nggak ngamen aja sih? Kenapa cepet kayaknya ngamen? Ya, di Bandung juga ngamen. Cuman kan kalau kita rekaman itu kan siang ya, sedangkan di Bandung tuh ngamen tuh malam ya. Ngamen iya, jalan kaki iya gitu. Ini ngamen di kafe atau ngamen beneran di tengah jalan? Di jalan itu loh, Jalan Dago dulu tahun 2000 berapa ya? Di bawah tahun 2005 itu masih rame kan, kaki 5 tuh. Ya udah dari ujung Simpang Dago sampai BIP balik lagi kayak gitu nyari duitnya. Paling banyak ngamen dapat pendapatan berapa? Ngamen di jalanan ya, ngeluarin ke warung ya. 100 ribuan lah dulu tahun 2000. Sehari? Iya, semalaman itu. Kayak juga ya. Pantesan banyak yang milih jadi pengamen. Semudah itu ternyata mendapatkan uangnya, iya. Terus stopnya kenapa? Udah menjadi Budi Doremi atau? Iya, karena pada sudah mulai ngeband. Kalau udah mulai ngeband, udah ngerti, udah disuruh untuk branding, udah untuk serius latihan, rekaman dan seterusnya. Berarti lu ngamen umur? 23-an lah, 23, 24. Wah, iya sih, agak-agak ini sih. Susah sih itu sih. Oke, ini kan sekarang Budi Doremi udah dikenal, udah dari yang susah, kemudian udah menjadi yang besar, kan otomatis duitnya udah mulai banyak dong. Amin. Jangan sampai kau sebagai suami dan ayah melakukan kesalahan. Apalagi ada isu-isu rumah tangga yang akhir-akhir ini banyak ya. Sebagai seorang musisi ya. Mana yang lo lebih takutin? Omongan netizen atau penilaian dari anak lo? Oh, penilaian dari anak juga sih. Yang pertama tuh penilaian anak. Baru habis itu penilaian netizen. Anak pernah ngebacotin bapaknya separah apa? Sejauh ini belum sih. Nggak pernah, kayak bisa lo manggilnya apa sih? Papa lo ayah? Ayah. Ayah, ayo ngapain sih gini? Ayah sih, nggak pernah? Nggak pernah. Oh, baik banget lo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gue kayak, ini musisi yang agak-agak lempeng ya?
Oke. Mudah-mudahan. Siap. Hah? Serius loh? Iya, Bunda nggak ada. Anak-anak rata-rata ya bersikap sewajarnya aja gitu. Paling di wilayah kapan ayah pulang, ayah jangan kerja terus, ayah kok kerja terus kayak gitu. Oh, ayah jangan kerja terus. Terus jawab apa ke anak lo? Ya harus, itu tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kamu juga suatu saat nanti jadi seorang ayah dan harus ngelakuin tanggung jawab. Memang gak enak, tapi aku harus lakuin gitu. Oke. Oke, jangan sampai ya. Udah baik-baik dengan rumah tangganya, jangan sampai pernah tergoda oleh sang penggoda ya. Pasti kan setiap rumah tangga itu ada yang namanya ujian. Apakah dari luar, apakah dari dalam. Tapi lo rumah tangga lo baik-baik aja sih ya. Alhamdulillah, Bunda. Alhamdulillah. Dari luar ada yang pernah menggoda nggak? Ini seorang Budi Doremi nih ya, kan udah terkenal banget nih ya kan. Aduh, amin ya Allah. Duitnya udah banyak. Apalagi duitnya juga udah banyak ya. Alhamdulillah. Ada yang goda nggak nih? Ada apa sih godaan, Bunda? Maksudnya gini, lo yang menggoda atau lo digoda? Tapi cowok masa digoda lah ya? Iya, biasanya dua-duanya sih, Bunda. Lu jujur amat ya. terus. Tapi lebih kayak, ya maksudnya terus terang beberapa, kayak contoh beberapa manggung terakhir kalau ada acara-acara malam gitu ya. Habis manggung ya aku pulang. Maksudnya ke kamar gitu, jarang nongkrong segala macam. Mungkin karena umur juga ya. Iya udah 40-an dan jarang lakuin hal-hal yang sifatnya ketemu sama orang baru dan ngobrol itu jarang banget. Jadi ya kebanyakan aktivitas aku ya kalau keluar kota ya di kamar. Main Ya, game? Atau main judul? Main game paling atau enggak ngelakuin hal-hal yang lain lah. Enggak kemana-mana. Main game doang? Iya. Oh, kalau baru-baru ini ya investasi saham. Lempeng ya? Gue gak bingung ya, seorang musisi yang hidupnya ya gitu-gitu aja. Emang kalau band kan ada grup. Iya, kalau biasanya kalau band, tapi dia bukan band ya. Lu bukan band dong, lu kan sebagai seorang Budi Doremi aja dong gitu. Biasanya ada grupis atau gimana ya kan, suka disamperin sama siapa ya kan. Aman nggak? Aman sih sejauh ini. Pernah nggak digaguin sampai lu akhirnya ih apaan sih ini cewek gitu? Pernah, tapi aku jadi kayak ngerasa, aduh kayaknya namanya orang seneng mah kayak gitu kali ya gitu. Ada yang ekspresif, ada yang pasif gitu. Jadi cara aku ya ngargain tapi ya cabut gitu, pergi secepatnya. Suka kabur, ngilang gitu, nggak pamitan gitu, kayak di satu acara terus pergi gitu. Apa hal yang paling Budi takutin dari peran Budi sebagai seorang ayah? Ketakutan dalam kehidupan untuk anak? Ya aib pasti ya, setiap orang pasti punya aib. Alhamdulillah sejauh ini pasti kita juga punya masa lalu yang buruk lah gitu loh. Sampai masa lalu itu, apalagi sekarang kan informasi mudah banget orang akses kan. Artinya ya masa lalu pasti hal yang kita udah lalui. Tapi jika itu menjadi sesuatu yang ke blow up dan lain sebagainya, wah itu pasti mengecewakan banget. Salah satu itu yang aku takutin. Yang kedua itu yang aku takutin, kalau aku tuh nggak bisa jadi ayah atau suami yang baik buat keluarga. Oke, deskripsikan ayah atau suami yang tidak baik untuk keluarga itu seperti apa misalnya? Ya, misalnya ternyata aku tuh nggak terlalu nemenin anak gitu. Cuman provide mereka secara Materi. sandang makan papannya aja, sama istri juga ngelakuin itu. Ternyata ketidakhadiranku itu bukan secara fisik, tapi ternyata nggak hadir juga sebagai orang yang memang ada di samping mereka gitu. Ya pasti karena kan masa kecil anak yang aku dengar itu mereka cepet banget kan tumbuh, tiba-tiba udah gede. Kayak gue tiba-tiba kawin anak gue. Gak berasa atau lah udah mau hamil aja nih. Udah punya anak juga nih kan gitu. Iya. Oke, aku takut kalau misalnya aku tuh punya jarak gitu yang membuat aku ternyata nggak ngerti, nggak tahu, nggak kenal sama anak atau bahkan sama istri aku. Kayak gitu. Tapi pernah gak sih lu manggung-manggung sampai yang nggak pulang-pulang gitu? Iya pernah. Nah berapa lama tuh? Wah itu bisa sebulan waktu itu pernah. Dan itu yang bikin aku ya nangis di jalan gitu. Tiba-tiba di pesawat nangis, di mobil nangis, di kamar di kamar hotel nangis. Karena ngerasain ternyata nggak mimpi aku, cita-cita aku sebagai Budi Doremi saat ini yang tadinya pengen banyak off air-nya,
pengen banyak pemasukannya, semua itu dikabulin, tetapi ternyata ada yang diambil ya. Ada yang dikorbanin. Iya, itu waktu. Dan pada saat waktu diambil, ya ternyata tetap aja sedih. Iya sih, sebagai seniman kita memang gitu sih yang lewatin yang namanya, aduh kita pisah sama anak, belum lagi tour segala macam ya kan. Berangkat baru nyampe Jakarta ganti pesawat pindah kota lagi ya kan. Aduh, sedih juga ya kita ya. Cuman pada akhirnya ya anak-anak gede-gede juga lama-lama gitu. Cuman pada akhirnya nanti takutnya ya melakukan sesuatu hal yang enggak kan gitu. Karena nggak ada pengawasan dari kita sebagai orang tua kan. Oke. Cerita nggak sama anak kalau seorang Budi Doremi ini pernah sampai nyari receh di jalanan, sampai ngamen? Cerita. Aku sering nyeritain perspektif aku sebagai anak pada saat itu gitu loh. Aku juga mengalami situasi jauh dari orang tua. Aku ceritain aku juga ya kayak tadi jalan kaki. Aku suka jalan kaki. Aku suka nyari sesuatu yang gak dicari sama orang. Nyari pemandangan, nyari tempat nongkrong yang gak selalu didatengin orang. Aku tuh di Bandung, Bun. Kerjaan aku tuh selain nyari receh, itu ngebersihin taman kota. Dapat duit nggak? Nggak dapat, Bang. Emang kerjaan aku tuh kayak gitu. Emang seneng aja bersih-bersih? Iya, nyari taman kota gitu. Terus sepi gitu. Terus aku nongkrong situ, nanti banyak daun aku bersih-bersihin gitu. Nanti kalau ada musolanya kotor, dibersih-bersihin kayak. Lo mau nggak bersihin rumah gue? Ini emang cari kerjaan. Bersih. Nggak bisa, kok bisa sampai kepikiran ke taman kota, sampai ngebersihin tuh? Ya, karena suka duduk sendiri gitu, suka duduk sendiri denger musik. Itu kan aku kerja di radio tuh. Jadi kalau ada waktu luang ya aku kerjanya kayak gitu, nongkrong-nongkrong di mana gitu sendirian, habis itu pulang jalan kaki ya kayak gitu. Gila, sama juga ya kayak gue ya, dia kerja di radio juga. Terus karena di radio itu banyak berbagai macam musik, kita dengerin musik, kadang-kadang kita bisa setel apa yang kita suka kan. Yes. Terus kita nikmati di waktu kita. Iya, nikmati sambil ngeplayin buat orang lain. Yes. Kita nggak jadi DJ sekalian aja. Kan jadi juga gitu, ngenikmatin, kita juga happy, kita ada lagu buat orang lain gitu. Baik, ini ada info bahwa seorang Budi Doremi ini saking susahnya dulu sampai kalau makan nasi itu harus sampai makan lauknya pun nggak makan lauk. Lu makan nasi sama nasi goreng, micinnya banyak banget. Nggak pakai lauk lu berarti? Iya, kadang pakai lauk, kadang nggak pakai lauk. Terus juga nahan lapar pakai obat mah? Ya, standar lah ya, standar supaya kuat. Nggak gitu kali. Minum air putih yang banyak. Air putih kan, bisa. Air putih banyak, terus kok sakit? Minum obat mah gitu, Oh gitu, loh. karena nggak bisa makan. Karena keteledoran dalam manajemen keuangan ya Bun ya. Yang harusnya beli makan, ternyata kan beli yang lain. Beli gitu. rokok. Rokok lebih penting daripada makan. Akhirnya kalau di depan orang yang lebih tahu ini lebih, itu ternyata itu bukan kesedihan, itu adalah keteledoran hidup. Gitu. Terus ada satu lagi guys, ada nasi, makan nasi, ada kecoanya. Oh iya itu. Itu di mana? Itu di kosan di Bandung juga Bun, karena dulu tuh mungkin gimana ya, kita kan jajan itu ya sembarang aja gitu, yang penting deket kosan terus pesan gitu. Ternyata aku bukan korban pertama, yang lain juga pernah ngerasain gitu, kayak ada sayapnya lah, kakinya gitu. Ya Allah. Ya terus kita pisahin aja yang ada sayapnya atau kakinya, sisanya kita makan. Nggak diare juga kan ya? Enggak, karena aku percaya Bun, kalau Allah ngasih rezeki biasanya sepaket ya. Walaupun melarat, kita dikasih kesehatannya gitu loh. Jadi semelaratnya lo ada nasi dengan kecoa ya? Ya, bisa. Nasi micin, nasi kecoa, dan apa lagi? Nasi sama kuah aja. Nasi sama kuah aja. Iya. Kuah di warung Tegal tuh kalau nggak salah. Itu minta gimana sih? Mas, aku minta nasi putih sama kuahnya doang gitu. Iya, beli kalau nggak salah 1.000 apa 1.500 apa 500 gitu. Terus dikasih, ini Mas Budi gitu, dia taruhin kuah makan. Kadang-kadang digratisin perkedel gitu. Saking kasihan sama lo ya. Tapi waktu itu kok aku ngerasa kayak, ini kayak bukan cerita sedih deh. Karena kalau pikir-pikir begitu aku maksudnya udah bisa jadi Budi Doremi, kita nginep di hotel misalnya kan dikasih makanan yang begitu banyak. Ternyata nggak dimakan-makan juga, cuma diliatin kan. Tapi pada saat itu makan cuma dikasih kuah terus perkedel. Ternyata dihabisin gitu. Memang kan pada dasarnya makanan apa yang enak yang dimakan gitu kan. Makan yang dimakan kenyang udah gitu kan. Mau sehari paling cuma mentok 3 kali ya kan. Benar.
Oke, nah pelajaran apa nih yang bisa diambil dari pengalaman hidup nih, ya kan? Seorang Budi Doremi kan dulu kan emang susah ya kan? Sebagai seorang musisi pasti kita semua pernah mengalami yang namanya nggak dianggap, terus kemudian kita dari susah-susah dulu lah ya. Yeah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman hidup seorang Budi dan apa yang bisa disampaikan ke anak bahwa nanti kamu jangan gini ya nak gitu. Aku tuh selalu bilang sama anak-anak kita itu harus ngelawan dua hal yang paling buruk yang ada di dunia ini, yaitu kemalasan sama kebodohan. Aku bisa kayak begini itu karena aku nggak males, aku nggak berhenti bikin lagu selama kurang lebih 20 tahun lah gitu. Ketika kita udah jago di satu hal, terus menerus kita lakuin, mau suka mau enggak, tapi kalau itu baik, kamu akan jadi profesional, dan kalau kamu jadi profesional, uang yang datang dengan sendirinya. Itu paling yang Itu berarti tekun dan fokus terhadap apa yang kamu suka lakuin terus. Pertanyaannya berapa lama setelah lu kan ngarang lagu udah lama nih, terus rekaman. Berapa lama kemudian langsung sukses atau mungkin nunggu bertahun-tahun dulu baru meledak nih? Itu setelah 10 tahun bikin lagu. Setelah 10 tahun. Dan itu kan nongol pertama kali karena lagu judulnya Do Re Mi itu, yang Do Re Mi baru muncul lah gitu. Tapi ternyata emang nggak segampang itu ya bikin lagu tuh, memang gampang, tapi yang laku yang susah ya bener. Iya. Oke, kalau kita ngomongin lagu-lagu laku nih ya. Kalau gue dulu kan kita ini kan orang yang kerja di radio, biasa dengerin lagu komersil. Yeah. Seorang Budi kiatnya nih untuk bisa menciptakan lagu-lagu yang komersil. Iya, pasti dengerin lagu sebanyak-banyaknya tuh. Nggak di satu genre doang, di genre yang berbeda-beda gitu. Pada akhirnya itu jadi bank di kepala kita untuk notasi dan lain sebagainya. Kebetulan juga aku suka baca, dan itu nambah mudah untuk kita eksplorasi di literasinya, di kata-katanya dan lain sebagainya. Habis itu ya praktis terus. Bikin lagu pasti jelek dulu kan. Sampai satu ketika mungkin itu jadi lebih mateng, dan urusan suka pasti laku atau enggaknya itu di luar dari kemampuan kita kan. Oke. Iya, kayak gitu. Nah, 10 tahun berarti udah rekaman, gagal, rekaman, rilis, gagal, rilis, gagal. Setelah 10 tahun baru meledak gitu kan. Lama juga ya. Lama loh itu loh. Lumayan harus prosesnya lama ya. Ya alhamdulillah Bun. Ya memang harus, mungkin jalannya kan memang harus kayak gitu. Karena pada dasarnya ya, bikin lagu itu juga kan kayak representasi kedewasaan kita juga gitu kan. Ada orang-orang yang memang membuat lagu dengan keberuntungan tertentu, nggak butuh waktu lama. Kalau aku mungkin termasuk yang lama. Lama. Nah, oke. Udah 10 tahun nih, kemudian kan gagal, rekaman lagi gagal. Apa yang diperbaiki dari kesalahan di 10 tahun ini? Kan gagal nih. Kesalahan apa yang diperbaiki nih? Oh, terlalu bebas dulu bikin lagu tuh. Jadi kayak terlalu apa maunya musisinya, bukan maunya masyarakat. Iya, karena aku kecelek dengan kata idealis. Idealis itu kan yang aku kenal pada waktu masa muda dulu tuh. Idealis itu berarti kan meskipun orang di sekitar tidur ya kita bebas teriak-teriak. Padahal idealis itu adalah hal-hal yang kadang-kadang sifatnya ada batas, di mana ketika kita sudah bekerja sama orang ya kita harus memiliki sekian persen untuk bernegosiasi, sekian persen untuk pribadi kita gitu. Karena kita kan bekerja sama tuh sama orang. Nah, kesalahan aku dulu itu aku menganggap bahwa semua itu harus berdasarkan aku. Apa yang kamu suka aja. Apa yang aku suka gitu. Jadi kalau orang itu nggak bisa terima, ya berarti bukan jalan aku bareng sama dia. Nah, kalau sekarang nggak, aku kayak karena aku tahu dia usaha, aku nggak bisa dagang, dia bisa dagang, aku cuma punya karya, karyanya aku dia dagangin, ya udah berarti kita kerja sama gitu. Dan harus ada adjustment. Iya. Berarti sudah harus bisa membuang ego. Betul. Bahwa bukan suka gua doang nih. Iya. Ini harus sukanya masyarakat dan sukanya si pengusaha label ini kan. Baru tuh sukses ya. Baru alhamdulillah ya ada seperti itu gitu. Karena pasti di perjalanan aku juga sering dibilang, kok lo nggak bikin musik dengan gaya lu sendiri, kenapa nggak kayak dulu lagi ya? Aku jawabannya, aku punya anak, aku punya istri, bukan berarti aku nyerah, tapi aku tahu diri bahwa banyak hal yang harus disesuaikan, beradaptasi dan seterusnya. Karena kalau misalnya kita tetap dengan cara kita sendiri ya, mungkin kita dapat yang kita mau, tapi belum tentu yang kita butuhin. Ya, gitu. Terpuaskan secara ego, tapi tidak terpuaskan secara materinya. Bisa. Ya kan? Ya kan ego kita seneng, oh lagu gue
gue seneng bikin lagu, kayaknya udah bisa gue aransemen, tapi ternyata nggak laku. Itu kan materinya kan kurang berarti kan. Bisa. Oke, nah ini sekarang aku dengar Budi Doremi tinggalnya di Banten nih. Kenapa memilih ke Banten dan kan jauh ya? Iya. Lumayan 1 jam apa 2 jam ya? 1 jam, sampai 2 jam, betul. Nah, kenapa milih ke sana? Karena murah, Bunda. Realistis sih, karena murah. Oke, siapa yang memutuskan untuk memilih pindah ke Banten? Aku sendiri. Kenapa tuh? Waktu itu kan kalau nggak salah mau COVID gitu. So aku bilang sama istri, kita kayaknya harus pindah karena aku udah mulai jarang manggung dan aku nggak tahu nih bakalnya kayak gimana di depan nanti. Kita harus balik ke Banten. Istri nggak mau, sempet cekcok berantem lah. Kalau ngikutin omongan istri tuh lebih baik dia ngomong sama aku bilang gini, lebih baik aku rumahnya itu di gang sempit tetapi itu di tengah kota daripada aku di kampung ya. Di desa, dia bilang gitu. Aku balik bilang ya aku lebih baik rumah aku gede tapi bukan di gang sempit, aku bilang. Tapi itu yang aku mau supaya aku pulang nanti aku nggak stres karena itu rumah yang bagus buat aku. Itu sempat nggak suka dan lain sebagainya, akhirnya mau nggak mau pindah tuh Bun ke sana. Ngalah juga dari istri ya? Ngalah juga. Ternyata begitu udah berjalan 2 tahun ternyata istri lebih desa daripada aku. Kenapa tuh? Ternyata dia udah punya peternakan, dia ngurus perkebunan. Maksudnya dia punya kebun sendiri, peternakan juga. Ternak apa ya? Ternak lele, ayam, burung puyuh, burung dara, soang, kambing. Oh berarti dinosaurus. Oke. Dinosaurus. Punya burung dara, punya lele. Berarti kalau lagi panen dimakan sendiri dong? Iya. Atau jangan-jangan boset tiap hari makan ginian? Nah waktu itu pernah surplus telur puyuh sama daging puyuh. Terus? Awalnya dijualin laku di kampung kita. Dia sangat bangga bilang, ya aku berhasil jualan dari apa yang aku pelihara. Dia bilang jualan sampai ke tukang sayur tuh datang beli. Lama-lamaan stoknya tambah banyak Bu. Akhirnya kata si tukang sayurnya udah nggak ada yang mau beli Bu. Oh ya udah kasihin aja. Ya Allah, kenapa nggak ternak kambing aja? Kan lumayan kayak Idul Adha ada lagi yang motong-motong kan? Tepat sekali Bu, sekarang emang lagi giat nernak kambing juga. Oh sekarang? Iya. Oh Masya Allah. Kambingnya soalnya susunya bisa kejual ya kan? Dagingnya bisa kemakan. Terus kalau kita ngomongin kambing ya, kambing yang paling laku yang udah tua atau yang masih bayi nih? Karena kan kalau bayi kan rasanya enak nih. Kemarin kebetulan kemarin baru jualan, dia baru berhasil ngejual kambing pertamanya itu yang indukan laki-laki. Nggak tahu tuh nanti mau jualan gimana karena ini kambingnya juga masih belum terlalu banyak, baru ada 5 apa 6 gitu. Jadi yang dijual baru 1 dulu, nanti mau jualan lagi kata dia kayak gitu. Tapi tetap aja aku yang harus menyiapkan semuanya. Nyiapin kandang, nyiapin hal-hal yang dibutuhin lah. Kata bininya gini, lagian lo sendiri sih yang ngajakin gue pindah ke desa ya inilah. Iya, makan nih. Bener. Iya kan? Paling kan daripada dia ngomel-ngomel, gue udah tinggal di desa ya kan. Ada yang diurusin lah, minimal kambing lah ya, bandot itulah ya. Iya. Tapi baru berarti dari 6 laku 1 nih ya. Alhamdulillah ya. Bakal digedein nggak? Karena kan lumayan kalau kita pegang bangsa Idul Adha kan pasti kan pesanan banyak ya kan. Atau misalnya punya kayak warung sate kambing ya kan, supplier ke sana misalnya kan gitu. Iya, kayaknya memang mau dibanyakin sama dia karena baru terakhir beberapa hari yang lalu baru selesai bikin 1 kandang lagi. Aku juga taunya pas begitu ada tagihan bambu, tagihan semen. Ini apa Bu? Itu habis selesain 1 kandang lagi. Oh mantap gitu. Jadi sekarang Budi Doremi adalah peternak binatang. Mau kambing, lele. Istrinya. Berarti kreatif dong bini lo ya? Alhamdulillah. Iya sih. Hebat bisa kreatif. Dia pindah ke desa, terus kemudian dia berkreatif dengan membuat sebuah peternakan yang bisa dijual belikan kan? Surplus apa lagi? Bebek waktu itu pernah. Kebanyakan bebek? Kebanyakan bebek. Terus dibagi-bagi juga bebeknya? Iya, kita masak terus dibagi-bagi gitu. Pernah. Ya kayak gitu Bun, kelakuan istri tuh ada-ada aja. Oh dia ini ya, yayasan
sosial ya. Bebek kebanyakan bukan dijual, dibagi. Iya karena nggak tahu mau siapa yang beli ya. Karena kan aku juga nggak terlalu ngurusin ya. Ya aku juga waktu itu lagi sibuk keluar juga. Jadi dia bilang kalau mau jual di mana ya. Terus dia bingung dia nggak bisa jualan. Ya udah dikasih gitu. Ya kan siapa tahu datengin ke warung-warung bebek kan ada displayernya. Harusnya kan gitu Bu. Iya. Mungkin dia nggak mau capek kali ya. Oh, baik, oke. Nah, berarti kalau misalnya hidup di sana nih, di Banten mana lebih enjoy di Banten dan lebih banyak quality time-nya bersama keluarga di sana atau di Jakarta? Di sana di Banten. Karena sekalinya kita nggak off air kan betul-betul di rumah. Anak-anak juga homeschooling, Bun. Oh, kenapa pindah homeschooling? Karena waktu itu kita pas pindah pandemi itu sekolahnya kan bingung ya lagi pada tutup semua. Ya udah kita akhirnya beraniin diri untuk pakai sistem homeschool buat anak-anak. Ya sampai sekarang ternyata cocok gitu loh. Oh berarti anak lo seniman juga, jangan-jangan kayak anak gue homeschool juga. Anak-anak yang otaknya terlalu banyak ke kanan, kebanyakan juga agak kurang cocok sama sekolah formal ya. Gitu. Karena kan kayak ini bukan hobi gue nih sekolah nih kan. Harus ada kreativitas yang gue salurin nih, otak sebelah kanan nih. Ya kayak gitu. Jadi ya anak aku 3 ya 3-3-nya masih homeschooling sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Berapa tahun? Berarti kalau kita mulai dari tahun 2020 ya hampir 5 tahunan. Wow. Tapi kan gini, homeschooling tuh ada minus, ada positifnya. Minusnya nggak bergaul aja, ya kan? Takutnya nanti begitu gede nanti dia nggak tahu gimana cara bergaul ya kan. Positifnya dia lebih fokus terhadap pelajaran kan, karena langsung satu-satu nih gurunya ya kan. Betul. Ini kayak yang community apa yang satu-satu gurunya nih? Community juga dan kita gurunya aku sama istri. Oh gitu. Jadi kita belajar cuma 1 jam 2 jam per hari gitu loh. Dan mungkin orang bilang pada awalnya kayak kita punya pertanyaan nanti dunia sosialnya gimana ya. Ternyata kita ketolong karena tinggal di kampung, Bun. Temen itu nggak perlu dicari, datang semua di rumah. Udah kayak itulah, apa sih namanya, PAUD di rumah. Oh gitu. Rame gitu anak-anaknya. Jadi kita nggak khawatir dengan dunia sosialnya tetap ada gitu. Ya selebihnya ya anak-anak sekolah setiap hari, Senin sampai Jumat. Ya paling 1 jam 2 jam. Yang ngajar istri lu juga? Istri sama aku. Banyak juga ya pekerjaannya antara ngangon kambing ya kan? Nah itu kadang-kadang karena belajarnya itu dia karena istri suka sama peternakannya dan perkebunannya, anak-anak tuh dibawa belajarnya sambil belajar kambing gitu. Oh dalam hati pinter juga ya dia gitu, pura-pura dia lagi suka sesuatu atas nama pelajaran gitu loh, Bun. Ini cara aku lagi ngajarin anak aku ya untuk mengenal kambing. Oh iya bener juga masuk ya gitu. Siapa tahu kan jadi pengusaha yang gede dengan anak-anaknya ya. Kan dikasih ilmu dalam beternak kambing ya kan. Oke, apakah anak-anak pernah bilang apa yang paling bikin mereka bangga punya ayah seorang Budi Doremi? Oh, apa ya? Nggak tahu sih, lupa ya. Kalau nggak salah mungkin mereka ya senang karena ayahnya mereka gitu. Cuman nggak tahu yang bikin mereka bangga itu apa. Belum langsung dengar gitu. Atau misalnya gestur dari anak-anak. Contoh nih, kayak dulu misalnya waktu gue nganterin al sekolah TK nih, ya kan, anak gue. Dia tuh dengan bangganya kayak ini mama gue nih, dia selalu gandeng gue, kayak nggak mau ngelepasin, kayak bangga ini ibu gue nih. Aku tuh, mereka kan selain homeschool ada juga kursus, kursus musik sama kursus bahasa lah. Aku tuh nggak pernah ngasih tahu bahwa aku tuh adalah ayah mereka. Aku juga ngasih tahu mereka bahwa mereka juga nggak sadar lah bahwa ada profesi yang bisa dikenal banyak orang gitu. Jadi aku tuh ngejagain posisi tersebut, Bun, supaya orang nggak terlalu ngeh dengan itu. Tapi kemudian ngeh dengan sendirinya nggak ada masalah. Sampai hari dia nanya, ya itu Miss A nanya, itu Budi Doremi ya? Terus aku jawab, kamu jawab apa? Iya, bilang. Oh, kenapa emangnya ayah itu emang dikenal ya? Dia bilang, iya. Oh, emang ayah penyanyi kayak gimana sih? Baru aku ceritain gitu loh. Ayah tuh ya gini. Oh baru ngeh dia profesinya. Terus? Pada akhirnya pas dia udah tahu ya ternyata biasa-biasa aja, gitu, nggak ada yang terlalu wah gitu, nggak, biasa aja. Ayah aku Budi Doremi, udah biasa aja.
dari gestur gak anak-anak. Kalau Al tuh kan maksudnya dia nggak tahu ibunya terkenal, tapi dia kayak ngepegang tangan gue tuh kayak yang ini ibu gue bangga mama gue gitu. Jadi kayak dia pamerin ini bundaku. Jadi kayak dia selalu sekarang gue yang bangga sama dia, kebalik sekarang. Iya. Jadi begitu udah gede kebalik kan, orang kita yang bangga sama anak kan gitu. Aku tuh menanti itu tuh. Tapi mungkin karena lingkungannya Bun. Lingkungan aku sama anak aku tuh ini rumah, tempat les, rumah lagi, tempat les, rumah lagi. Jarang kita kayak pergi ke satu tempat yang wah gitu, jarang banget. Pun kalau jalan-jalan kita nyari tempat yang sepi kayak gitu. Jadi memang kita jarang terekspos untuk kelihatan di banyak orang, itu jarang banget. Emang sengaja lo gitu ya? Lebih tepatnya aku juga kurang nyaman. Introvert. Jelas nih. Oke, apakah anak-anak pernah nyanyiin karyanya seorang Bude Doremi? Secara anak-anak kan tadi belum terlalu menyadari bahwa bapaknya adalah seorang musisi hebat dan terkenal. Alhamdulillah. Kalau iya pernah nyanyiin itu pernah, tapi nggak di depan orang, nyanyi bareng-bareng aja gitu. Kalau di rumah itu ada stage kecil, kadang-kadang kita lucu-lucuan, ya mereka nyanyi gitu. Cuman yang paling gede umur 12 tahun lama-lama kok kayak malas nyanyiin lagu aku ya Bun, kenapa ya? Serius, terus dia nyanyi lagu apa? Eminem Bun. Wah, ya bagus lah. Biarkan mereka mengenal musik-musik yang lain kan? Iya, jadi ya udah semakin gede, udah semakin susah buat dipeluk gitu kan anak-anak itu. Ini cowok cewek sih? Anak pertama yang tadi cowok cewek. Cowok cewek. Iyalah. Mungkin biasa meluk gak sih dari kecil? Iya, sering aku sering. Sekarang agak males ya? Iya, nggak tahu. Sini doang peluk. Males ah. Wah, sok dewasa kali kau. Oke, nah anak-anak siapa nih yang nurun bapaknya yang bisa ngarang lagu? Udah kelihatan dari 12 tahun nih ya kan. Paling nggak kita waktu ngarang lagu SMP kelas berapa? Berarti kan umur 13, 14 tahunan kan. Ada nggak mulai kelihatan nih? Kalau yang pertama kayaknya nggak tertarik musik. kayaknya. Tapi kayaknya yang kedua dan yang ketiga karena mereka udah mulai mahir main keyboard tuh, udah mulai selalu nyanyi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau ngarang lagu belum sih. Belum ya, tapi udah kelihatan musiknya dengan otodidak. Oke. Baik, ini saking deketnya seorang Bude Doremi sama anak-anak nih ya. Bahkan sampai membuat lagu yang diciptain untuk anak-anaknya. Apa judulnya dan pesan apa yang ingin kau sampaikan di dalam lagu ini? Kenapa Anda harus bikin lagu untuk anak? Wah itu gara-gara manggung terus Bun. Malam-malam kangen ya. Punya waktu bentar doang, pulang. Cuman 1 jam doang tuh kita main kartu gitu, main Uno bareng gitu. Kru aku ajak gitu. Nah, anak pertama aku sama anak kedua aku yang ikut. Begitu udah selesai cuma 1 jam doang, aku harus cabut ya, aku harus kerja gitu. Terus mereka masuk kamar tuh Bun. Tapi ngebelakangin aku, nggak mau ngelihat sama sekali. Tadi seru ya Kak gitu. Diam aja. Mar, tadi seru ya. Umar anak kedua aku. Diam aja. Terus aku pegang pundaknya, aku balik gitu. Terus pas dibalik dia nahan nangis gitu kan. Oh ya Allah, terus? Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak, aku nggak suka ayah kerja. Kayak gitu. Terus? Aku nggak suka ayah kerja, aku nggak mau ayah kerja terus. Aku pengen ayah ada di sini. Wah itu hati hancur langsung, Bun. Sementara pas ngeliat istri gitu, istri cuma gini doang. kan. terus. Tapi ya mau nggak mau terus ya aku bilang gitu kan sama anak bahwa ya ini tanggung jawab aku, ya maaf aku nggak bisa gitu. Nemenin kamu terus, nggak selalu ada. Ya malam ini juga aku harus pergi. Ya udah, namanya hati hancur kan. Terus pas lagi di bandara ya bikin lagu. Jadi judulnya Ada Untukmu. Itu. Ceritanya gimana tuh? Itu cerita tentang kita pengen selalu hadir buat orang yang kita sayang, meskipun waktunya sedikit gitu. Karena tuh ternyata ya cita-cita kita pasti ya ada yang harus dikorbankan, Bu. Ada waktu yang harus sedikit sama anak, sama istri, tetapi
Kemudian kita punya uangnya, tapi belum tentu punya tenaganya, belum tentu punya waktunya. Kita punya waktu, punya tenaga, kita nggak punya uang. Kita punya apa lagi? Kita punya waktu, kita punya uang, tapi ternyata kita nggak punya tenaga. Ya kayak hal yang bergulir kayak gitu yang bikin aku kayaknya nggak bisa selalu nyari posisi tepatnya. Ya udah, akhirnya aku bikin lagu itu ceritanya tentang sesedikit pun apa waktu yang kita miliki, ya kita harus all out untuk ngasih itu ke keluarga. Ya, jadi aku bikinlah lagunya Ada Untukmu. Oke, nyanyiin dong. Penasaran. Awas salah sih lo. Deg-degan nih. Padahal dia juga juri. Oke, dari pre-chorus saja. Menemani harimu, sepenuh hati menjagamu di dekatmu. Karena ku tahu ku tak bisa jauh. Apa kau dengar? Dapatkah kau rasakan? Ku rindu kamu setiap waktu. Tak ingin jauh, ada di dekatmu. Satu pintaku, ku ingin engkau tahu, ku ada hanya untukmu. Jadi ini buat semuanya ya. Ini lagu untuk anak yang pertama atau sebelumnya udah pernah ada lagu untuk anak? Untuk 3 anak. Untuk anak sama istri aku sebenarnya lagu. Oke. Istri tahu itu buat istri gitu atau jangan-jangan gengsi terus ini buat anak kali? Dia lebih ke denying ya gitu. Kalau misalnya suami itu bisa bikin lagu dan menghasilkan uang dari lagu itu. Aduh, ternyata kita sama-sama yang pernah mengalami yang namanya membuat lagu untuk anak. Iya. Gue juga bikin lagu tuh itu. Aku tahu. Waktu tadi. Iya, ember. Itu lagi pergi. Itu yang bikin aku juga sedih loh, Bu. Itu tuh lagu lagi tiap hari ya kayak kejadian ini kerja. Terus kayak dipeluk jangan pergi, Bunda nggak boleh kerja. Buset, aduh. Udah itu lagu kejadian itu. Ya itu salah satu lagu aku juga yang Bunda bikin itu bikin aku ngerasa kayak oh iya ya kayak gini ya gitu ternyata. Oh ternyata berat banget. Aku kira yang berat itu kerja nyari duit, ternyata ninggalin keluarga. Ninggalin apalagi kalau udah dipeluk nggak boleh pergi. Iya. Aduh. Kalau dipeluk istri kan aku masih kuat ya dipeluk. Jangan pergi. Terus tinggal udah masuk ya. Iya oke. Gitu. Istri gampang handle, kasih duit juga baik diem ya kan. Iya. Kalau anak tuh tiba-tiba kita nggak boleh pergi tuh aduh rasanya hati hancur ya. Aduh kita ngalamin lah itu. Baiklah, thank you Budi. Judulnya apa sih lagunya tadi? Ada Untukmu. Ada Untukmu. Udah bisa di-download di segala macam digital media dong ya? Betul, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di mana? Rilis kapan sih? Oh udah sekitar sebulan yang lalu. Sebulan. Ada ini nggak? Misalnya bikin konten-konten di TikTok kayak di apa di mana gitu untuk? Iya, selalu kita concern banget untuk bikin konten terus supaya promosinya bagus. Minimal kita balik modal, Bun, kita. Itu label siapa? Label aku DRM, Digital Rantai Maya. Oh, si Entek itu. Bareng sama Last Child, Virgon, Kathleen dan seterusnya. Oke, semoga sukses. Amin, Bun. Karena aku paling senang kalau lagu buat anak itu dapat tesnya gitu kan ya. Lu mesti bikin kayak gue juga yang anak. Iya Bun. Tapi gue kemarin dapat pas anak gue kawin tuh. Terus gue melepas lagi kan, aduh lagu itu gue puter lagi, jalan lagi. Ada lagi yang kayak gitu nanti Bun, melepaskan anak pas sudah nikah gitu, ada perasaan sedih juga Bun? Sedih dong. Belum selesai ternyata. Belum, kesedihannya masih banyak. Belum kalau udah umur 17 tahun, mulai yang aneh-aneh tuh ya kan. Kok lama-lama agak serem ya? Kalau masih kecil masih bisa handle, kalau udah gede, hilang tiba-tiba kemana nih anak ya tahu-tahu, gitu, cowok lagi,
Off recordnya gue ceritain. Oke. Oke, thank you udah mampir ke rumah Pejaten. Terima And kasih banyak, semoga Bunda. lagu apa Sudah aku terima di sini. Aku ada untukmu. Ada untukmu. Ada untukmu. Ada untukmu. Ada untukmu sukses. And Budi juga sukses di Banten. Mudah-mudahan kambingnya makin banyak. Amin. Kalau bisa sampai sapi. Amin. Sapi sampai yang limo-limo. Amin. Tapi bersihin pupnya susah ya. Iya. Gitu. Oh iya, lu kan suka bersih-bersih ya. Itu dulu, Bun. Sekarang kita kan waktunya khusus bikin lagu. Yang bersihin pupnya kambing siapa? Paleman ada Pak Ari. Dibikin pupuk nggak? Bikin pupuk kan. Di rumah itu siklikal semua. Oh gitu ya. Kebayang sih baunya. Ada burung dara. Apalagi tuh? Ada soang, Soang, ada bebek, bebek. ada puyuh, ada kambing. Apakah tai kambing kau kasih ke lele? Tai kambing buat nyuburin tanah. Kalau yang buat ke lele, tai lu. Kan emang bener gak sih kalau lele itu makanannya tai gitu? Iya, iya, Bun. Serius? Iya, emang iya. Tai apa? Manusia. Tai manusia Serius? gitu. Jadi lo masukin cemplungin ke Enggak gitu, Bun. septic Ini tank? kayak ini mah lelenya emang ditaruh buat jadi istri itu. Jadi air yang lele itu yang warna hijau itu kalau kita ambil terus kita siramin ke bunga bougainville itu bunganya banyak banget. Pertanyaannya makanan lele apa? Itu pur Apaan? pelet gitu loh buat itu. Tapi si lele juga bisa makan tai. Ini kok kita ngobrolin tai? Enggak, soalnya gue penasaran kan, bener gak sih seekor lele itu makanannya adalah tai gitu loh? Iya bisa, dia kan kayak kalau nggak salah kanibal ya, bisa makan apa aja. Gitu ya? Tapi lele lo bersih dong? Nggak juga, Bun. Karena kan dia mau diambil airnya doang. Bukan, maksudnya nggak lo masukin ke septic tank lo dong? Enggak ya? Itu mah aja di kolam khusus. Oke, udah kejawab akhirnya. Terjawab sudah, misteri lele hari ini. Soalnya kan dari dulu kan kita dengar gosipnya selalu begitu, lele adalah pemakan kotoran, ya kan? Jadi kita giliran makan lele agak takut kan dulu. Oke, thank you Bud. Aku doain mudah-mudahan sukses. Amin, ya Allah. Dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dan anak-anaknya juga baik-baik kayak bapak ya. Amin, Semoga. amin. Amin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.